Coba tanya kanan kirinya, menurutmu penting gak firman untukmu? Menurutmu penting gak firman? Amin. Boleh jawab saya, penting gak firman Tuhan buat setiap kita? Penting. Apa yang saudara sudah buat untuk firman? Apakah saudara cari firman? Begitu. Jadi penting atau tidaknya sesuatu itu buat kita, kita tahu. Satu lagi, pentingkah menikah? Oh, jangan ragu-ragu. Penting menikah, kawan? Atau ada yang tidak mau menikah? Mari angkat tangan yang tidak mau menikah. Saya doakan di sini supaya jadi selibat, saudara. Makanya semua orang mau menikah karena merasa entah apapun kepentingannya itu. Yang tidak mau menikah berarti dia merasa tidak Jadi kalau kita merasa, saya tidak tahu, saya berharap hati saudara merasa dan sadar. Kalau kita merasa dan sadar bahwa penting firman Tuhan, penting hadirat Tuhan, penting pribadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan cari dan cari, kita akan temukan, dapatkan, lakukan, kerjakan, dengarkan, percaya. Itu kalau penting. Tapi kalau bagi kita kurang-kurang penting, saya tahu ini tidak enak mendengarnya, tapi saudara, inilah yang menyelamatkan. Bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, Tuhanlah yang harus kita utamakan atau nomor satukan, bukan yang lain. Perintahnya, mari kita buka Roma 11. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3 kita baca ya. Sebab segala sesuatu dari Dia adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai. Perhatikan dianya semua huruf besar itu berbicara Tuhan atau firman. Segala sesuatu adalah dari Tuhan, sama dengan tadi, dan terjadi oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau aku mati untuk Tuhan. Baik hidup dan matiku milik Tuhan. Bilang sama kanan kita, hidup matiku milik Tuhan. Kehidupan itu milik Tuhan. Lebih semangat, hidup matiku milik Tuhan. Hidup matiku milik Tuhan. Saya mau tanya, benar gak hidup mati kita milik Tuhan, saudara? Ayo, benar gak? Oh benar. Makanya gak ada yang berani berkata, oh saya tidak akan mati. Halo, saya tidak akan mati kawan. Saya pasti hidup selama-lamanya. Kagak ada. Semua pasti mati, tinggal nunggu giliran. Kita sedang ngantri menunggu panggilan. Tapi umur tidak menjadi jaminan dipanggil duluan. Betul? Ngantri. Tapi gak usah takut. Kalau belum waktunya, saudara tidak akan pergi. Kami berapa kali hampir tenggelam di laut dalam pelayanan. Sekali pernah kita dalam perjalanan 5 jam. Itu ombak 7 meter. Itu kapal-kapal kayu di pulau sana, di pulau Anambas sana, saudara tahu. Tiba-tiba datang ombak, dan ombaknya kuat banget. Kapal sudah di bawah air di atas. Saking hebatnya itu ombak. Karena bulan-bulan 12, bulan 1 itu memang laut bergelora, angin selatan katanya. Saya tahu Pak Panjaitan sudah pingsan. Bapak itu sudah pingsan, semua orang pingsan. Udah muntah-muntah semua di kapal itu, udah muntah, berpingsanan. Tinggal beberapa orang kami yang gak pingsan. Bapak kalau dicemplungkan waktu itu ke laut pun dia gak tahu, dia udah pingsan. Yang lain juga pingsan, muntah-muntah. Dan saya tidak tahu kenapa waktu itu saya tidak muntah dan tidak pingsan. Saya keluar masuk karena kapalnya juga kecil, kapal ikan. Kita datang dari tempat kita ke satu pulau yang lain, 5-6 jam perjalanan. Waduh. Walau demikian sampai hari ini saya masih pengecut. Sekali kita dalam pelayanan penginjilan ke satu pulau yang belum ada Kristen di sana. Pulangnya padahal cuma 25-30 menit. Pulangnya datang angin kencang, badai gelap gulita, hujan deras. Kami naik pompong, kemarin saya pernah saksikan itu ya. Saya tahu pompong itu tempat
nelayan punya untuk ambil ikan. Saudara, semua jenis macam doa saya sudah doa. Itu bapak yang punya pompong yang kapalnya selalu ambil ikan ke laut, sebab kami buat itu saudara kami. Dia udah bingung, dayung ke sana, dayung ke sini, muter-muter, gelap gulita apapun nggak kelihatan. Hujan deras, petir, angin. Bapak ngeluarin air dari pompong, ayo hujan kan, air laut masuk ke bawah. Saya sudah kayak Tuhan Yesus. Saya buat begini. Dalam nama Yesus, badai stop, angin stop, hujan stop. Oh, saya bahasa rohnya udah berapa macam saudara. Semua itu ya abang kami kan bukan Kristen yang punya pompong. Dia udah dengar segala macam doa. Saudara, 1 jam lebih. Terakhir karena saya sudah capek habis suara. Dalam nama Yesus, stop badai, stop, stop, stop. Hujan stop dalam nama Yesus. Waduh. Sama siapa kita minta tolong? Tuhan. Terakhir sudah tahu karena gitu nggak berhenti. Saya sudah capek, sudah habis suara, sudah serak. Bapak begitu terus. Ya saudara, karena nggak ada di sana mungkin ketawa. Kalau ada di sana nggak mikir lagi Bapak. Saya tahu, saya bilang, ya Tuhan, kami serahkan roh kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Betul-betul kami berserah. Tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berhenti, mulai terang. Bunyi pompong kami kak gitu. Bingung kita ada apa rupanya. Saya tahu itu Tuhan yang bawa. Tuhan bawa kami ke pinggir laut sehingga pompong itu udah kena bebatuan, udah ke pinggir. Mulai terang-terang, baru jam kalau Indonesia jam 6 lah waktu itu sore. Baru kami lihat ke keliling kita, kami ada di satu pulau. Bukan pulau yang ada manusianya. Kami ada di satu pulau di pinggir laut. Kami berdiri lihat kanan kiri keliling, di mana pun gak nampak, apapun gak nampak. Kita sampai nyasar ke satu pulau yang tidak ada manusia. Dan kami tanya sama abang ini, bang, di mana ini? Karena dia tiap malam ngambil ikan kan ke tengah laut. Dia bilang begini, waduh saya juga nggak tahu di mana ini. Tambah bingung kita. Rupanya terang-terang kita tengok, tiba-tiba nampak, mulai terangkan. Nampak dari jauh ada pulau, ada rumah. Baru waktu bilang, itu tempat kita, itu apa namanya, Letung. Saya tahu dari tempat itu. Puji Tuhan kapal itu nggak rusak. Apa itu nggak rusak pompong itu? Tapi jauh kita ini. Padahal tadi perjalanan dari tempat kita ke tempat penginjilan itu cuma 25 menit. Sudah tahu dari tempat yang kami nyasar pompong itu, dia dayung lebih 1 jam. Saudara, udah malam kami baru sampai. Saudara lihat, walaupun saya tidak berkata saya orang pemberani, tidak. Semua karena Tuhan. Hari ini saya ada sama saudara, itu karena firman. Kalau Tuhan belum berkehendak, tidak ada apapun yang bisa terjadi. Hari ini kalau saudara masih hidup, masih sehat, masih bisa beribadah, masih bisa bekerja kuat, bahkan masih bisa menikmati hasil pekerjaanmu, itu bukan gagah perkasa kita, kata kita. Itu bukan karena kekuatan, itu karena ada firman yang menopang, ada firman yang memproteksi, ada firman Tuhan yang ada dalam hidupmu. Karena kau masih percaya Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ, saudara. Mari kita melihat. Saya berharap boleh saya selesaikan. Kita buka Amsal 16, cepat-cepat yuk. Amsal 16. Betapa pentingnya firman. Maka kita harus mengutamakan yang terutama. Sudah dapat Amsal 16? Amin. Ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20, sama-sama kita baca. Siapa memperhatikan firman? Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan. Sama-sama Tuhan, sama-sama firman. Siapa yang memperhatikan? Kata memperhatikan ini begini. Kalau kita memperhatikan sesuatu bukan begini. Memperhatikan contoh.
Oh, udah, itu bukan memperhatikan. Kalau memperhatikan begini, ini apa ya? Oh, minyak. Dari mana nih minyak? Minyak untuk apa? Manfaatnya apa ya? Kok mahal banget sih? Kayak gini-gini doang. Saudara kalau beli baju, kalau biasanya orang yang teliti, dia lihat mereknya apa, bagus enggak, sesuai enggak dengan harga, diperhatikan, betul? Kalau saya beli ikan, tukang ikannya udah nggak suka dengan saya pasti. Saya akan coel-coel itu apa namanya? Insang saya tengok-tengok deh. Tukang ikannya bilang masih baru bu. Kalau dia bilang baru gak akan kuperdulikan itu. Aku akan coel-coel tuh. Baru dia, kalau ada lagi dia bilang ini bukan ikan kotak, ini baru. Langsung aku jawab, aku pernah tinggal di pulau pak. Jadi gak ada ikan baru di kota ini. Sedangkan di pulau aja mereka, kan kita pernah biasa di pulau ya. Orang yang nelayan itu ngambil ikan. Sudah tahu? Langsung dibawa ke sini, ke Batam. Contoh ke Batam atau ke Medan. Oh, ya kagak. Kalau belum penuh kapal yang akan bawa ikan itu, dia akan pergi rugi dong. Penuh, jadi nunggu penuh berapa hari? Kadang seminggu, kadang 2 minggu, ditaburin es semua kan. Kadang 3 minggu, apalagi lagi ada ombak. Oh, bisa sebulan di sana dulu, baru dibawa. Makanya kalau orang pulau bilang kalau kita makan ikan di kota, ikannya sudah 1000 kali mati. Betul yang dia bilang. Kami itu di kota makan ikan manyap katanya Majeda. Itu namanya, kalau kita perhatiin tadi dia bilang ini, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Mau mendapat kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu? Renungkan firman, baca firman, perhatikan firman Tuhan. Ini pengajaran yang jarang diajarkan. Biasa dikhotbahin saja, gak disuruh baca Alkitab. Saya tidak, selalu dari dulu saya tekankan, if you love Jesus, you love Bible. Itu prinsip. Kalau kau berkata aku cinta Tuhan, aku percaya Yesus, kau akan cinta firman. Karena tanpa cinta firman tidak ada Tuhan. Tanpa firman tidak ada Tuhan. Saya mau beritahu, saudara boleh rajin berdoa, tapi tanpa firman lama-lama saudara akan ngeroh. Sehingga saudara akan mulai dengar suara Tuhan. Halo, suara dari mana? Dan karena Tuhan tidak pernah berfirman di luar Alkitab, Tuhan cuma berfirman melalui Alkitab. Tuhan berbicara melalui Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada apapun. Tadi kita baca segala sesuatu dari Dia. Oleh Dia untuk Dia. Tidak ada apapun yang terjadi di luar firman. Oleh karena itu saya selalu tekankan, cintai firman. Jangan menjadi orang Kristen ekor. Karena kita tidak dipanggil menjadi ekor. Alkitab mencatat kita dipanggil menjadi kepala dan bukan ekor. Tahu Kristen ekor? Ngekor-ngekor aja. Gak apa-apa awalnya saudara ngekor, lama-lama jadi kepala. Amin. Jadi kepala bukan berarti menguasai orang lain, no. Jadi kepala itu menjadi teladan, menjadi pemimpin, menjadi terang dan garam, menjadi contoh yang baik dan benar dimanapun kau berada. Sehingga orang yang sekelilingmu tahu bahwa engkau ini pengikut Kristus. Bukan orang tahu kita Kristen karena kita kalungkan salib, atau anting-anting kita salib, atau kita ngomong saya Kristen, no. Orang akan tahu kita pengikut Kristus lewat karakter, lewat gaya hidup, lewat cara bicara, tingkah laku, cara kerja, cara berpacaran, bahkan cara membangun rumah tangga. Orang akan tahu. Makanya berkata engkau terang, engkau adalah garam. Semua orang suka terang, tapi orang menjauhi terang itu secara tidak langsung. Tanpa firman semuanya kita nol. Kata kita bukan kata Ino. Saya juga belajar, takutlah akan Tuhan, bukan takut seperti kepada setan. Amsal. Jadi saudara kalau memperhatikan firman, artinya kalau percaya firman, renungkan firman, saudara akan mengalami kebaikan di tengah-tengah ketidakbaikan, di tengah-tengah bencana alam, di tengah-tengah masalah yang terjadi, di tengah-tengah krisis. Kita akan dapat kebaikan selama kita percaya, perhatikan, cintai firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu firman. Saya pernah bertemu dengan seorang pendoa. Katanya dia seorang pendoa yang luar biasa. Tapi giliran saya bekerja sama dengan dia, saya ajak baca Alkitab, setelah doa dia bilang begini, sangat mengejutkan saya dan saya sangat sedih melihatnya. Dia bilang begini, Rebecca, saya memang tidak biasa baca firman. Jujur aja ya, saya suka berdoa, saya suka bahasa roh, saya suka memuji Tuhan, tapi saya tidak suka kepada Alkitab. Wow. Saya tahu siapa yang tidak suka firman? Setan. Setan bilang, Yesus adalah Allah. Apakah engkau membinasakan kami sebelum waktunya? Dia tahu siapa firman, dia tahu siapa Yesus.
Biarlah hari ini menjadi hari pertobatan bagi setiap kita, amin. Kalau selama ini saudara tidak cinta, mulai hari ini kata Roh Kudus, tolong saya. Saya butuh firman. Amsal 19 ayat 16. Jadi saudara mau melihat kebaikan dalam hidupmu, masa depanmu, rumah tanggamu, keluargamu, dan pekerjaanmu, kembali ke firman, karena semua Dia yang menjadikan. Amsal 19 ayat 16. Sudah dapat? Amin. Di LCD belum ya? Coba saudara baca 1, 2, 3. Siapa berpegang kepada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan perintah itu maksudnya perintah Tuhan. Siapa yang berpegang, tahu berpegang, tidak melepaskan firman, tetap percaya firman, tetap andalkan firman, tetap cinta firman, tetap rindukan firman, kau sedang pelihara nyawamu. Siapa yang sanggup melihara nyawa kita? Tidak ada kecuali firman. Karena firmanlah nyawa kita ada, amin. Makanya di Kejadian Bapak bilang begini, tidak baik, dia bilang, marilah kita menjadikan manusia itu serupa segambar dengan kita. Maka dia hembuskan napasnya ke dalam debu tanah yang dia bentuk menjadi Adam. Maka tanah itu mulai hidup. Siapa berpegang, kata siapa, tidak semua orang, belum tentu banyak. Siapa yang berpegang siapa berpegang pada firman atau perintah Tuhan, memelihara nyawanya, makanya kau makan. Coba lihat ayat yang seterusnya. Tetapi siapa yang menghina firman, berarti perintah yang di atas maksudnya perintah tapi siapa yang menghina firman akan, bukan Ninong yang bilang, Alkitab. Siapa yang menghina firman, kenapa mati? Karena kurang ajar, menghina Sang Pencipta. Menghina itu gak harus begini, kurang ajar kau, bukan. Saya tahu. Kalau kita tidak suka kepada sesuatu atau kepada seseorang, pengen gak jalan dengan dia? Hah? Oh tidak. Pengen gak melihat wajahnya? Pengen gak mendengar tentang dia? Pengen gak mendengar kabar tentang dia? Itu namanya tidak menghina. Tapi saya berdoa, saya percaya jemaat di tempat ini semua cinta firman. Jadilah orang Kristen yang benar, jadilah orang Kristen yang sejati, jadilah orang Kristen yang mencintai kekristenanmu. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau orang yang mengikuti Yesus, hidupnya sama dengan Yesus, amin. Makanya Alkitab bilang begini, mari buka Matius 12. Makanya Yesus bilang begini, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Yang sudah dapat katakan amin. Matius 12 ayat 30 sampai 37. 1, 2, 3 ya. Belum dapat, sebentar. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, bukan. Matius 22. Betul ya? Matius 22, coba. Bukan itu. Ayat yang ke 36. Sudah dapat? 1, 2, 3. Itu Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan itulah kehendak Tuhan yang pertama. Itulah kerinduan Tuhan. Hukum mana yang paling utama, kata seseorang kepada Yesus? Kasih Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hati, akal, budi, kekuatan, dan jiwa. Artinya seluruh hidup kita, nomor 1 kita harus mencintai Tuhan, harus mengasihi Tuhan, harus percaya kepada Tuhan, harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mencintai Tuhan, kitalah yang sesungguhnya sedang melakukan apa yang terutama dalam hidup. Makanya seorang bapak yang bertanggung jawab, hasil kerjanya dia tidak akan kasih sama mamanya atau itunya, tapi dia kasih sama siapa? Istri dan anaknya. Karena dia mengasihi istri dan anaknya. Jadi kalau ada seorang bapak, seorang suami, hasil kerjaan dia kasih sama mamanya, itu sakit tuh.
Bukan gak boleh kasih, tapi dia tahu mana yang pertama dan yang di luar anak dan istri orang ketiga. Ya saudara, kalau menikah nanti harus dikonseling nih. Semua orang akan menikah, gajian, mamaku dulu yang melahirkan aku, mamaku dulu yang nyekolahkan aku, betul. Tapi kita tidak bisa bersatu dengan mama kita. Ini konseling pranikah nih. Kayaknya ada yang mau menikah, biar saya konseling. Emang gak boleh tolong orang tua? Harus. Tapi yang nomor satu yang harus kita utamakan siapa? Anak dan istri. Jadi kalau kita mau mengutamakan orang tua kita, jangan kawin. Kerja, kasih. Mamaku ini udah melahirkan aku, dia yang memelihara aku, nyusuin aku loh, nyokolahin aku supaya aku S2, S3, S4 sampai S-teler. Silahkan, nggak ada juga yang nyuruh saudara kawin atau tidak. Kerja keras, banting tulang, mengabdikan diri kepada orang tua. Tapi satu sisi kau melawan Tuhan, karena Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Amin. Kejadian bilang tidak baik kau seorang diri. Jadi aku belum ketemu no. Sabar. Segala sesuatu indah pada Waktunya. Nah itulah hukum yang pertama. Maka Tuhan berkata kasih Tuhan Allahmu. Coba lihat dulu salib ini. Mana yang lebih panjang, ke atas atau ke samping? Ini bukan sembarangan begini ya. Kasihi Tuhan dulu, segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, baru kasihi sesama. Kalau saudara baca seterusnya ya kan, hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri Sendiri. Makanya suami istri juga dia harus lebih mencintai Tuhan daripada pasangannya. Dengar nih suami istri. Ya kalau suami istri yang di sini saya sudah konseling, kalau mereka lupa pun saya sudah kasih tahu itu. Iya. Kalau kau cuma mengasihi suamimu atau istrimu, satu saat yang mengecewakan, kau juga kecewa sama Tuhan. Supaya kita bisa tulus mengasihi pasangan kita, ke atas dulu, ke Tuhan dulu nih, ke atas. Kalau yang ke atas rusak, ke samping pasti rusak. Ingat tuh baik-baik. Karena bukan istri yang ciptakan kita, bukan mama papa yang ciptakan kita, tapi Firman. Mengerti ya? Yang mau menikah nanti pulang ini sudah tahu ya. Harus konseling. Menikah bukan karena sudah cocok, sepatu juga cocok, nggak cocok dibuang kan. Menikah bukan karena cocok, tapi karena firman. Amin saudara. Sampai sini saudara mengerti betapa pentingnya firman? Amin. Seberapa penting tuh firman? Banget. Seberapa penting firman buat hidup saudara? Kalau begitu mulai hari ini, ubah cara hidupmu. Mulai baca firman Tuhan kalau kau percaya Dia menjadikanmu. Perhatikan baik-baik saudara, saya mau tutup. Kenapa harus firman yang terpenting saudara? Karena firman mampu memberikan kehidupan. Sesungguhnya karena firmanlah kita bisa diselamatkan. Hanya orang yang tidak percaya firman tidak selamat. Yesus berkata, barang siapa yang percaya mengaku Yesus Tuhan atau firman Tuhan diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Karena firman yang menyelamatkan. Bahkan ada ayat berkata, pada hari kesukaran kekayaan tidak bisa menyelamatkan. Bukan gak boleh kaya, saya berdoa supaya saudara jadi konglomerat semua. Sehingga perpuluhanmu bukan lagi 200 ringgit, perpuluhanmu 1000. Itu tandanya kau percaya bahwa semua yang ada padamu dari Tuhan. Ambil bagian dalam kerajaan sorga. Saya tidak sedang berbicara perpuluhan. Kenapa penting firman? Karena firman Tuhan dasar hidup. Firman Tuhan perlindungan. Dia kekuatan, pengharapan andalan kita. Dalam firman-Nya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan, pemulihan dan sesungguhnya. Ada istilah begini. Ada firman, ada jalan keluar. Ada firman, ada jawaban doa. Ada firman dalam hidupmu, ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada mujizat, ada keajaiban. Kalau ada firman. Yang percaya katakan amin. Amin. Semuanya cinta firman. Kesimpulan kita saudara, tutup Alkitab saudara. Oleh karena itu mari kita terus belajar. Mari kita terus belajar dan berusaha minta pertolongan Roh Kudus. Supaya mulai hari ini, apalagi kita ada di hari-hari yang terakhir, mari belajar buka Alkitab, entah di HP, entah di Alkitab. Mulai renungkan firman Tuhan. Kalau memang kau percaya engkau ciptaan Tuhan Yesus, mari mulai mengenal Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri semuanya.